Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua buat kalian. Amin, mantap ya. Oke, gimana ya? Secangkir kopi lah ya harus selalu ada ya buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana? Di kesempatan kali ini ya kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja atau price parameter harga dari sektor cryptocurrency itu mantap jiwa ya. Indeksnya altcoin bro, bisa kalian lihat sendiri udah di area 25. Fire and Greed Index udah di atas 50, tepatnya di area 54 kali ini. Market cap itu di area 3,39 triliun dolar ya. Jadi secara harfiah lagi ya. Secara overallnya ini mantap jiwa ya. Semoga bro ya di bulan Juli tahun 2025, tepatnya pada kuartal ketiga, ada pengumuman dari The Fed tentang pemangkasan suku bunga. Cet gitu. Kalau ada, waduh, market ini makin gacor nanti bro ya. Market makin gacor. Tapi intinya satu ya bro, jangan tamak. Jangan tamak. Kalau kalian memang udah apa ya, mulai running profit dan hari ini udah profit, silakan bro ya, TP tipis-tipis, jangan ditahan-tahan juga. Nah, kembali lagi kita membahas ya bro, permintaan dari salah satu rekan kita ya, yang minta dibahasin tentang kembalinya Picoin. Nah, Picoin kan saat ini dia juga ikut naik, tapi kan naiknya nggak terlalu signifikan dengan altcoin lainnya ya. Altcoin lainnya kan 4%, 5%, 6% gitu, tapi Picoin itu 1,41%. Oke, kita akan bahas tentang Picoin bro. Nah, jadi di sini Picoin kan dia ikut naik juga tuh meskipun belum signifikan juga ya. Terus di sini yang perlu kita ketahui untuk saat ini market cap hampir di 7,65-an ya, tepatnya di area 7,63 kali ini karena tiap hari ada unlock token. Nah, ada yang tanya juga dari beberapa teman-teman semua ya, Bang, apakah Picoin itu bisa kembali menyentuh di ranah $1 atau setidaknya mendekati $1? Nah, ini kita bahas bro ya. Nah, jadi di sini harga jaringan Pi kan itu tertahan bro, tertahan di area 0,5 US dollar ya, karena Paus memindahkan token dari bursa. Apa maksudnya? Apakah $1 berikutnya untuk target harga daripada Picoin kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi mengapa harga Pi Network itu anjlok baru-baru ini dan mengapa harga ini mungkin berada di puncak kenaikan ke area $1 dalam waktu dekat. Amin, semoga bro ya, semoga saja dalam waktu dekat bisa ke $1. Nah, harga koin Pi tetap berada di ambang batas minggu ini. Di tengah apa permintaan altcoin yang lesu, harganya telah turun sekitar 13% dalam 5 hari terakhir. Nah, tertinggal di belakang Bitcoin yang telah naik lebih dari 1% dalam periode yang sama. Namun arus keluar bursa paus yang sedang berlangsung dan dua pola apa ya? Pola apa namanya ya, grafik gitu ya, yang untuk dapat memicu pemulihan yang kuat gitu kan. Nah, grafik jaringan Pi itu menandakan pemulihan karena apa? Karena waktu 8 jam menunjukkan bahwa harga daripada Pi Network itu telah berada di bawah tekanan. Karena apa? Bulls mempertahankan support penting di area 0,5 US dollar. Sementara grafik terlihat bearish pada nilai nominal, ada tanda-tanda bahwa kinerja itu bisa menjadi ketenangan sebelum badai. Oke, jadi gini ya, konsolidasi atau pertahanan harga itu akan menjadi salah satu momentum ya, momentum apa, bullish or bearish. Kalau itu terjadi momentum buyernya masuk gede, maka momentumnya bullish, tapi kalau seller yang masuk ya berarti bearish gitu ya. Nah, kasus pertama yang sangat bullish untuk harga Picoin adalah terbentuknya pola double bottom. Nah, double bottom itu biasanya terkoordinasi untuk apa ya? Salah satu sinyal konfirmasi untuk rebound gitu bro ya. Nah, pola ini terdiri dari dua ayunan yang lebih rendah yang menyiratkan bahwa bears tidak tertarik untuk menjualnya di bawah level tersebut. Nah, pola ini juga memiliki neckline yang dalam kasus Pi berada di area 1,6 US dollar. Nah,
Level tertingginya di bulan Mei. Nah, pola double bottom berada pada area 0,4016, level yang agak gagal dicapai pada bulan April dan Juni. Oleh karena itu, ada kemungkinan token akan mengalami breakout yang kuat jika pola ini berhasil dengan baik, bro. Nah, kan kita udah ngasih saran juga beberapa hari yang lalu ya. Kalian boleh open jaring di kepala 4. Nah, itu kepala 4 itu akan terbentuk yang namanya pola double bottom jika terkonfirmasi. Dia nggak breakdown lagi di bawah itu loh ya. Maka di sini pola double bottom akan terbentuk yang dimana itu menandakan akan adanya sinyal rebound. Biasanya seperti itu. Nah, katalis lain adalah harga daripada Bitcoin juga membentuk pola baji jatuh yang ditunjukkan dengan warna orange pada grafik di bawah ini gitu ya bro ya. Jadi garis atas menghubungkan level tertinggi pada 21 Mei, 11 Juni dan 16. Di sisi lain garis bawah menghubungkan ayunan terendah sejak 18 Mei. Nah, ini ya bro kurang lebih seperti ini dan dia sebenarnya udah breakout dari trendline atas dan saat ini kan dia koreksi tuh ya. Koreksi. Nah, dia koreksi itu untuk mencari area support baru. Biasanya seperti itu setelah kita biasanya kan gini ya, Bro ya. Kita tarik garis atas bawah ya. Dia kalau breakdown ke bawah ngejebol di garis line bawahnya, biasanya dia akan ada breakoutnya dulu ya untuk mencapai di area resisten. Kayak habis itu dia meneruskan penurunan. Begitu pula dengan hal ini dia kan breakout ya, sorry dia kan ngejebol di line atas. Jadi dia kan naik tuh. Naik habis itu dia terjadi penurunan harga untuk membuat area support barunya sebelum dia meneruskan kenaikannya. Biasanya seperti itu, bro ya. Nah, CoinPay dapat keuntungan saat paus memindahkan koin dari bursa juga. Nah, katalis potensial berikutnya untuk jaringan Pi, di mana para investor besar itu memindahkan token mereka dari bursa ke penyimpanan mandiri. Ya, itu menandakan ada penahanan dalam kurun waktu jangka panjangnya ya. Karena kalau nggak ngehold dalam jangka panjang, ngapain mereka mindahin ke wallet mandiri mereka atau penyimpanan pribadi mereka gitu kan. Contohnya saya, contoh sederhana ya. Saya mau pegang Ethereum gitu kan dalam jangka panjangnya. Oke, saya pindahkan ke dompet saya pribadi, nggak akan saya taruh di exchange. Kenapa? Karena kalau untuk jangka panjang kita naruh di exchange itu resikonya juga cukup gede gitu loh. Kenapa ada resiko? Kalian tahu lah ya. Cash di Hotbit dulu, cash di mana ya? Di mana lagi ya? Mongoose ya itu yang sampai saat ini kan belum kelar juga tuh ya. Banyak bro cash-cash seperti itu. Ya takutnya kan kita antisipasi, makanya dipindah ke wallet pribadi. Itu jauh lebih aman kalau untuk jangka panjang gitu simpelnya ya. Tapi kalau untuk jangka pendek di exchange aja nggak masalah bro ya, karena kita siap untuk ngejual kapan saja kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, di sini bahwa total arus masuk dalam 24 jam terakhir mencapai lebih dari 10,3 juta US dollar ya. 10,3 juta Bitcoin apa dolar nih kita kurang tahu juga. Di sisi lain total arus keluar naik menjadi 12 jutaan. Nah, hingga arus bersih menjadi minimal di area 1,7 juta koin. Oh, berarti itu dalam bentuk koin ya. Memindahkan bursa ya, dari bursa ke bursa merupakan hal yang positif karena apa? Merupakan tanda bahwa paus ini berniat menahannya untuk waktu lama. Alasan potensial untuk akumulasi paus ini adalah peluncuran PEI Studio baru-baru ini dari Pay Today, dan studio ini akan memungkinkan pengguna membangun aplikasi kecerdasan buatan. Dan kalau nggak salah udah ada 7.000 sekian lah ya yang udah andil di dalamnya. Nah, menarik ya. Ya mungkin ini dulu tentang Bitcoin. Target terdekatnya atau berikutnya itu kalau menurut para analis ke $1. Semoga saja bisa terjadi. Tetap semangat dan salam cuan.